yang nanya? Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdalu? Amal perbuatan apakah yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada Waktunya. Adzan dikumandangkan, tinggalkan semua urusan duniawi, cepat-cepat langsung mengerjakan sholat. Itu namanya amalin afdol, amal yang paling utama. Afdol itu artinya utama. Ya bener, bukan ngoceh afdol bener, tapi artinya afdol itu utama. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada Waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi. Siapa yang tanya? Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab. Siapa yang menjawab? Rasulullah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua Orang tua. As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua Orang tua. Qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna, wa id dan ingatlah, akhadna kami telah mengambil, mitsaqo perjanjian, Bani Israila dengan Bani Israel. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel, yang mana isi janji itu adalah la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wadil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat dekat. Kerabat keluarga itu namanya qurba. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah oleh kalian semua kepada manusia husna, perkataan yang baik. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah atau kerjakanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikan atau bayar zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian ingkar atau berpaling atau tidak mengerjakan. Illa qalilam minkum, kecuali hanya sedikit sekali di antara kalian. Jadi hanya sedikit sekali yang mengerjakan perintah Allah, perjanjian dengan Allah. Wa antum mu'ridun, dan kalian selalu berpaling kepada Allah. Kemarin kita sampai pada pembahasan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua Orang tua. Malam hari ini kita lanjutkan tentang wabil walidaini ihsana, yang mana di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 26 Allah juga berfirman yang agak mirip dengan apa yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ihsana itu artinya sebaik-baiknya.
Jadi kita itu kepada orang tua itu ada 3 level perlakuan. Kalau kita punya orang tua yang mukmin dan muslim, kemudian dia secara akhlak baik kepada kita, kemudian mencontohkan hal-hal yang baik kepada kita, maka kita harus berlaku yang pertama, namanya ihsanan. Ihsanan itu artinya berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Misalkan, suatu saat kalian berpisah dengan kedua orang tua, entah karena faktor menikah atau kerja sehingga tidak berada di satu tempat. Nah, kemudian kalian punya penghasilan, yang mana penghasilan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup kedua orang tua. Nah, umumnya anak ketika dia punya uang dan ingin ngasih orang tuanya, ketika berbeda tempat cenderungnya dititipkan ke temennya, dititipkan ke keluarganya, kemudian kadang-kadang ditransfer. Nah, itu bukan ihsanan. Yang namanya ihsanan itu kamu sendiri yang mengantarkan uangnya. Jadi ada tawadhu'nya kamu sebagai anak kepada kedua orang tua. Misalkan orang tua lagi berdiri mau duduk, sama kamu dipersilahkan, "Bu, silakan duduk, Bu," sama bapak ibumu misalkan ya. Itu bukan ihsanan, tapi yang namanya ihsanan, kamu tuntun bapakmu, kamu tuntun ibumu dan didudukkan di tempat duduknya. Jadi ihsanan itu berbuat baik sebaik-baiknya. Kalau kamu punya orang tua yang juga sebaik-baiknya perlakuannya terhadap dirimu. Itu level pertama. Nah, level yang kedua ada namanya husna. Husna itu berbuat baik. Bagaimana husna itu? Kalau misalkan kamu punya kedua orang tua, ini sering terjadi karena kebetulan saya seperti yang diketahui bersama aktif di organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Seringkali saya menemui para mu'alaf yang mereka muslim tapi kedua orang tuanya belum muslim. Nah, ada kedua orang tua yang belum muslim, nah, dia keberatan anaknya muslim, tapi cara untuk supaya anaknya kembali ke agama asalnya itu dengan cara yang halus. Sudahlah, nggak usah ikut Islam. Kamu habis ikut Islam, ekonomi kamu susah. Ayo kamu kalau balik lagi ke agama asal kamu, kebutuhan hidup kamu sama papa sama mama tak cukupi lagi. Nah, itu artinya kan mengajak kembali kepada kekufuran. Nah, kalau orang tuanya model seperti ini, walaupun muslim misalkan ya, tapi mengajak kepada hal-hal yang buruk tapi tidak dengan kekerasan, maka kamu tetap husna. Karena nggak bisa ihsan lagi. Bukan tidak mau ihsan, tapi tidak bisa untuk melakukan ihsanan. Gitu loh. Jadi harus husna. Jadi tetap lakukan perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu ada batasan-batasannya yang tidak menjerumuskan kamu kepada keburukan. Nah, level yang paling terakhir, kalau misalkan kamu punya orang tua yang kasar, misalkan karena kamu melakukan satu perbuatan baik, kemudian kamu dimusuhi, diusir dari rumah, gak diajak ngomong, atau mungkin bahkan sampai dipukul, misalkan ada kekerasan fisik. Ini kan bisa juga terjadi. Nah, Al-Quran mengatakan kalau ketemu orang tua seperti itu, fala tuti'huma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufan. Jangan kamu taati. Perintah orang tua yang tidak baik itu tidak boleh ditaati. Walaupun dengan kekerasan kamu tidak boleh taati, tapi kamu tidak boleh dengan kekasaran juga. Wa shahibuhuma fid dunya ma'rufan. Tetap perlakukan hal yang paling baik yang kamu bisa untuk kedua orang tua kamu. Kalau misalkan diusir itu, keluar dari rumah itu adalah hal yang paling baik sebagai wujud supaya kamu tidak melawan kedua orang tua kamu, maka kamu pergi aja dari rumah dengan tetap memperhatikan orang tua kamu dari kejauhan. Kalau orang tuanya mengalami kesulitan, bantu kalau kamu punya kemampuan untuk membantu. Walaupun orang tua itu memusuhi kamu, itu namanya wasohib rumah. Jadi Al-Quran ini mengajarkan kepada kita salah satu pokok syariat setelah la ta'buduna illallah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Pokok syariat yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua dalam kondisi orang tuanya seperti apapun, mau baik, mau setengah baik atau tidak baik sama sekali, tetap seorang anak harus melakukan perbuatan yang baik
sesuai dengan kondisi yang terukur untuk kedua orang tuanya. Ya, jadi ini penting sekali karena zaman sekarang ini banyak umat Islam yang berani kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada salah satu jamaah pengajian yang tega-teganya marahin ibunya karena ibunya sakit, akhirnya dia nggak jadi ikut ngaji. Gara-gara kamu sakit, saya jadi nggak ikut ngaji. Ini ada kejadian begitu. Nah, orang model begini ini insya Allah selama hidupnya tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Miskinnya tidak barokah, hidupnya tidak barokah. Seperti yang dibahas kemarin, sehebat-hebatnya kita nggak bisa bikin orang tua. Tapi orang tua terbukti bisa bikin kita. Nah, itu artinya adanya kita di dunia ini tidak terlepas dari jasa kedua orang tua kita. Dilanjutkan dengan wa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil di dalam surat Al-Isra. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Nanti kita bahas di belakang wa'atidal qurba. Ini masih dilanjutkan tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kitab Shahihain, tahu nggak kitab Shahihain itu apa? Shahihain, ada yang tahu nggak? Shahihain itu nama kitabnya. Perawinya muttafaqun alaih. Siapa itu? Muttafaqun alaih. Ya siapa itu muttafaqun alaih? Bukhari dan Muslim. Berarti Shahihain itu adalah kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Nah, di dalam Shahihain berarti di dalam dua kitab ini dicantumkan, disebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seperti berikut. Qultu, aku bertanya. Yang nanya ini siapa? Siapa yang nanya? Ya qultu itu Arabnya dulu. Qultu, aku bertanya. Yang bertanya siapa? Abdullah bin, baru berapa detik yang lalu saya sebut, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qultu, aku bertanya. Siapa yang nanya? Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdalu, amal perbuatan apakah yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada Waktunya. Adzan dikumandangkan, tinggalkan semua urusan duniawi, cepat-cepat langsung mengerjakan sholat. Itu namanya amalin afdol, amal yang paling utama. Afdol itu artinya utama. Ya bener, bukan wajah afdol bener, tapi artinya afdol itu utama. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada Waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi. Siapa yang tanya? Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab. Siapa yang menjawab? Rasulullah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua Orang tua. as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua Orang tua. Qala, qultu, aku bertanya lagi. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi 3 ya amalan yang paling utama. 1, as-sholatu ala waqtiha. Alhamdulillah kerja di toko Gladys insya Allah ini dijalankan. Afdolul amal yang paling utama, yang pertama as-sholatu ala waqtiha, alhamdulillah kita bisa mengerjakan. Kemudian yang kedua birrul walidain. Nah, ini tugas masing-masing dari kalian. Sepulang dari sini, yang orang tuanya masih hidup, muliakan orang tuanya. Cari tahu apa makanan kesukaannya, apa pakaian yang disukai, apa kesenangannya di dalam hidupnya. Maka penuhi kesenangan-kesenangan kedua orang tua kamu. Dengan senangnya kedua orang tua kamu akan membuat turun ridha Allah kepada dirimu. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jihad itu bukan hanya mengangkat senjata. Kamu pulang bawa pistol, saya mau jihad misalkan, atau bawa pisau, saya mau jihad. Bukan begitu. Jihad fi sabilillah itu artinya
kamu mengabdikan hidupmu untuk kepentingan agamanya Allah. Itu namanya jihad fisabilillah. Misalkan kamu pulang, adikmu belum bisa baca Al-Quran dengan lancar, bacaan Quranmu lebih baik daripada adikmu, kamu ngajarin adikmu, itu sudah jihad fisabilillah. Kamu berjuang di jalan Allah. Kamu kerja di toko Gladys, dapat uang komitmen, pokoknya saya kalau dapat gaji di toko Gladys, nanti misalkan 1%-nya, tidak usah banyak-banyak, 1%-nya dari uang toko saya akan sedekahkan buat masjid. Maka kerjamu itu jihad fi sabilillah. Jadi intinya mengabdikan hidupmu di jalan Allah, itu namanya jihad. Bahkan suami yang keluar untuk mencari rezeki untuk istri dan anaknya, itu bagian dari jihad. Kenapa? Supaya istri anaknya terpenuhi haknya, sehingga ketika ibadah kepada Allah, ibadah dalam keadaan aman dan nyaman. Nah, itu bagian dari jihad. Jadi 3 ini ya, coba tanyakan pada diri sendiri, 3 ini sudah dikerjakan atau belum. Kalau 3 ini sudah dikerjakan, berarti kamu telah melakukan 3 afdolul a'mal, amal yang paling afdol atau yang paling utama menurut Rasulullah. Karena itulah maka di dalam sebuah hadis sahih disebutkan seperti berikut. Ya Rasulullah, seorang lelaki bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abiru, siapakah orang yang harus didahulukan aku berbakti kepadanya? Siapa orang yang aku harus dahulukan untuk menyampaikan baktiku kepadanya? Itu namanya man abiru. Qala, Rasulullah SAW menjawab, ummuka, ibumu. Qala, kemudian lelaki itu bertanya lagi, thummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, kemudian lelaki ini bertanya lagi untuk ketiga kalinya, thummaman, siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi yang keempat, qala, bertanya lagi yang keempat, summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, abaka, bapakmu. Qala, bertanya yang kelima, nah ini jarang kamu dengar kan, taunya kan cuma sampai pertanyaan keempat kan. Summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-adna fal-adna, yaitu orang yang paling dekat kekerabatannya denganmu dan seterusnya. Pak demu, budemu, pak lekmu, bulekmu, embah laki-laki, embah perempuan, itu kan orang yang paling dekat kekerabatannya dengan dirimu. Itu juga bisa berhak untuk mendapatkan bakti dirimu. Nah, ini ada pelesetan, sayang Pak Deninya ada di sini. Pak Deni ini punya guyonan soal masalah hadis ini. Jadi ini intermezzo supaya tidak terlalu tegang terus ya. Ngaji kan tegang terus ya. Ada seorang bapak tanya kepada anaknya. Nah, cerita si bapak ini kepada anaknya. Nah, Rasulullah itu pernah didatangi seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku dahulukan untuk berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Nah, terus nanya si bapak ini sama anaknya, nah, kata Rasulullah tadi ibunya ada berapa? Ada 3 Pak. Terus bapaknya ada berapa? Ada 1 Pak. Nah, sekarang bapakmu ada berapa? Ada 1. Lah ibumu ada berapa? Ada 1 juga. Nah, kamu cari ibumu, kamu ceritakan apa omongan bapak. Nah, dia dicari nih. Begitu ketemu sama ibunya diceritakan, Pak, anu Bu, kata bapak, Rasulullah itu bersabda, ibunya ada 3, bapaknya ada 1. Ceritain dari awal sampai akhir. Nah, ini kan saya kan ibunya cuma 1, bapaknya cuma 1. Gimana ya Bu? Nah, si ibu ini nggak jawab, dia ngambil sosis, kan lagi di dapur. Ambil sosis, dia bilang, nak, mama punya sosis 1. Gimana caranya supaya sosis ini jadi 3? Ya dipotong-potong mah, kata anaknya. Nah, kamu sekarang pergi ke bapakmu, kasih tahu caranya sosis jadi 3 itu dipotong. Paham? Jadi ini himbauan untuk para laki-laki
waspadalah ya. Macam keren gini. Kamu jahat-jahat sama orang perempuan yang bikinin masakan kamu perempuan, yang bikinin makanan minuman kamu perempuan. Minumanmu dimasuki racun tikus kamu tidak tahu. Jadi hati-hati. Tuh tanya Kak Has, tuh hati-hati. Kita lanjutkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi sebelum wabil walidaini ihsana ada kata ada kata apa? Al-Baqarah ayat 83 dilihat. Sebelum wabil walidaini ihsana ada kata apa? Sebelumnya la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Menurut Imam Zamakhsyari, kalimat ayat ini berbentuk khobar tetapi bermakna talab. Ungkapan seperti ini lebih kuat. Menurut pendapat yang lain, bentuk asalnya adalah alla ta'buduna illallah. Seperti bacaan yang dilakukan oleh ulama salaf, lalu huruf an dibuang hingga tidak kelihatan. Itu kan ada kata la ta'buduna illallah. Itu sebenarnya la ta'buduna illallah dalam ilmu tata bahasa, di depan kata la itu harusnya ada kata an. An itu dalam bahasa Indonesia artinya hendaknya. Alla ta'buduna illallah. Hendaknya kalian jangan menyembah selain Allah. Nah, kalimat la ta'buduna illallah kalau diartikan secara harfiah itu sebenarnya bukan jangan menyembah selain kepada Allah. Kalau kamu baca kan la ta'buduna illallah di Quran terjemahan kan jangan menyembah selain Allah. Tapi la ta'buduna illallah itu artinya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Apa bedanya? Jangan menyembah selain Allah dengan tidak menyembah kecuali Allah. Apa bedanya? Kalau la ta'buduna illallah diartikan jangan menyembah selain kepada Allah, artinya itu kalimat larangan. Benar enggak? Larangan untuk menyembah selain dari Allah. Tapi kalau la ta'buduna illallah diartikan sebagai tidak menyembah kecuali Allah, itu kalimat berita, bukan kalimat larangan. Benar ya? Ya. Itu kan kalimat berita. Nah, kenapa kok ini dibuat kalimatnya bukan kalimat larangan tapi kalimat berita? Karena logika cerdasnya begini. Bani Israel dan seluruh umat manusia di muka bumi ini yang menciptakan itu adalah Allah. Maka sudah semestinya, sudah sewarasnya namanya makhluk menyembah yang menciptakan. Itu warasnya begitu. Nah, apalagi Bani Israel ini termasuk suku yang dikhususkan oleh Allah dengan berulang-ulang kali menyaksikan kejadian-kejadian ajaib yang menunjukkan kekuasaan Allah. Maka semestinya mereka itu sudah bukan dilarang lagi, tapi pantasnya adalah mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah. Karena kata tidak menyembah kecuali kepada Allah itu adalah kata kepantasan dan sudah semestinya. Ada orang tidak menyembah kepada Allah berarti dia tidak pantas, nggak semestinya. Sama dengan begini, di bulan puasa kamu pulang jam berapa? 10. Jam 10 malam. Nah, ketika dikatakan misalkan Faris tidak pulang sebelum jam 10 malam. Nah, dikata tidak pulang sebelum jam 10 malam itu kan kalimat berita. Iya. Nah, di balik kalimat berita itu sebenarnya kan larangan juga kalau belum jam 10 malam jangan pulang karena jam kerjanya sampai jam 10 malam. Paham ya? Paham. Gitu lah. Artinya kalau Faris pulang sebelum jam 10 malam berarti Faris ini tidak semestinya, tidak wajar kan gitu kan? Tidak pantas. Nah, sama orang yang tidak menyembah kepada Allah itu tidak semestinya, tidak wajar dan tidak pantas. Dia diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, menghirup udara ciptaan Allah, makan makanan hasil ciptaan Allah yang dikeluarkan dari buminya Allah, dan nanti mati dimakamkan di tanahnya Allah. Terus tidak mau menyembah kepada Allah. Itu kan kurang lebih seperti orang yang tidak tahu diri, numpang di tempat tinggal orang, kan ya toh? Habis gitu makan di tempat tinggal orang tersebut, kemudian hidup di rumah orang tersebut, tapi justru malah berbuat buruk kepada orang tersebut. Itu kan tidak semestinya. Ini maksudnya bukan Putri dan Eri, contoh ya. Wajahnya langsung berubah soalnya. ini kebetulan babnya nyampe situ gitu.
Kalau Putri sama Elin berbuat baik terus kok ya. Minimal tiap malam nutupin pintu. Saya lanjutkan. Menurut suatu riwayat dari Ubay dan Ibnu Mas'ud, keduanya membaca ayat ini, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Pengarahan ini dinukil dari Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya dari Imam Sibawai. Imam Sibawai mengatakan bahwa bacaan inilah yang dipilih oleh Imam Kisai dan Imam Farrokh. Jadi ulama ini luar biasa. Mereka itu tidak hanya mengambil sanad dari cara menafsirkannya, tidak hanya mengambil sanad dari pendapat katanya, tapi mereka juga mengambil sanad dari cara membacanya. Jadi cara bacanya dibaca rofa, nasab, jazm, jer. Ingat kan masih ini kan? Kemarin kan sudah ditanya kan? Rofa, dhamma, nasab, fathah, jazm, sukun, jer, kasrah. Nah, cara bacanya ini pun ada sanadnya. Kenapa kok ada sanadnya? Karena Quran yang asli, yang diciptakan, yang disusun, bukan diciptakan, yang disusun oleh para sahabat yang selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu tidak ada titik nuqtahnya dan tidak ada harokatnya. Sehingga untuk membaca titik nuqtah dan harokatnya itu harus ada sanadnya. Nah, apa yang kita baca sampai sekarang itu bersanad. Dan cara baca Al-Quran masing-masing ulama itu ada beberapa cara bacaan yang berbeda. Seperti contoh kita baca wadduha, walaili idza saja. Di Maroko itu bacanya bukan wadduha, wadduhe, walaili idza saja. Nah, kamu ketawa karena kelihatannya aneh, tapi ini ada sanadnya gitu loh. Dan itu tidak keliru juga. Nah, makanya pentingnya kamu ngaji ini supaya kamu tidak suka ngetawain orang lain yang beda sama kamu. Karena beda itu bisa jadi ada sumber keilmuannya. Nah, selanjutnya habis la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana, lanjutannya apa? Wadil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat dekatmu. Ini perintah Allah yang ketiga kepada Bani Israel, dan ini perintah Allah yang ketiga kepada seluruh manusia termasuk kepada diri kita. Wadil qurba. Jadi kalau berbuat baik urutannya, pertama ibadah kepada Allah, tidak boleh menyembah kecuali selain dari Allah. Kemudian perbuatan baik yang paling harus diletakkan nomor satu di atas segala-galanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah haknya orang tua didapatkan, baru yang ketiga wadil qurba, kepada kerabat dekat, kepada saudara. Kamu punya uang, kemudian kamu mau sedekah, lebih afdol uang yang kamu mau sedekahkan ini kamu sedekahkan kepada keluarga dekatmu yang lagi susah daripada orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan dirimu. Jadi nomor satu itu setelah orang tua, kasih ke saudara yang lagi kesusahan. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak ada hubungan saudara dengan kamu, tidak ada hubungan keluarga dengan kamu hanya dapat satu pahala sedekah. Tapi kalau kamu memberikan kepada wadil qurba, kepada kerabat dekatmu, maka kamu dapat dua pahala, silatun wa sedekah. Dapat pahala menyambung silaturahim, dapat pahala sedekah. Maka kalau kamu punya kelebihan rezeki, orang tua sudah dipenuhi haknya. Nah, setelah kamu memenuhi haknya orang tua, masih ada kelebihan rezeki lagi, maka cari saudaramu, mulai dari saudara kandungmu. Kalau saudara kandungmu sudah hidupnya berkecukupan semua, cari sepupumu, cari pakdemu, cari paklekmu, bude bule, dicari kakek neneknya yang mengalami kesulitan. Itu namanya wadil qurba, berbuat baik kepada kerabat dekat. Jangan kebalik, kadang-kadang orang itu kebalik. Orang yang jauh, tidak kenal, begitu ini sedekahnya luar biasa. Apalagi kepingin pamer supaya kelihatan sedekah kepada orang lain. Sementara saudaranya mau makan kesulitan, kamu tidak mau tahu. Sementara saudaranya lagi ada kesusahan, seharusnya kamu bisa bantu, tapi kamu nggak mau tahu. Nah, ini keliru. Al-Quran mengajarkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita, setelah wabil walidaini ihsana wadil qurba, berbuat baik kepada keluarga dekat dulu.
Jadi Islam ini agama yang sangat rasional, sangat masuk akal karena mengutamakan perbuatan baik kepada orang-orang yang dekat terlebih dahulu. Al-yatama, habis wadil qurba apa? Wal Wal yatama. yatama. Apa maknanya wal yatama? Anak-anak ya. Secara bahasa wal yatama itu adalah anak-anak kecil yang tidak punya orang tua. Jadi jangan sampai kalau seperti saya usia sudah 32 tahun, punya anak dulu, bapak saya meninggal usia 25 tahun. Nah, saya usia 25 tahun, bapak meninggal, itu udah masuk kategori yatim. Yang dinamakan yatim itu anak kecil yang masih butuh pengawasan dan pertanggungan dari orang tuanya, kemudian orang tuanya wafat, maka dia ya yatim. Istri saya, ibunya meninggal ketika usia berapa? 18 tahun. Ya, 18. Bukan yatim sudah, usia 18 tahun. Kenapa? Karena sudah bisa mengurus dirinya sendiri gitu loh. Yang dimaksud yatim itu adalah tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bapak ibunya wafat. Nah, setelah wadil qurba, maka selanjutnya berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Berapa sudah perintah Allah? Ada berapa sudah perjanjian Allah dari awal sampai sekarang yang dibahas? Perjanjian Allah dengan Bani Israel yang ini juga menjadi perintah kepada kita. Satu, la ta'buduna illallah. Dijaga tauhidnya, tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Dua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tiga, wadil qurba. Berbuat baik kepada kerabat dekat, kepada saudara dan keluarga. Keempat, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Apa maknanya anak yatim? Anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Ya kalau segede ini orang tuanya wafat sudah bukan yatim piatu lagi, kehilangan orang tua, bukan yatim. Insya Allah yang kelima kita lanjutkan besok, wal masakin. Ya, wal masakin, orang-orang miskin. Kita akan bahas apa makna dari wal masakin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan perintah Allah untuk berbuat baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83, dan mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, selamat dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena aku tua, iya karena nasta'in. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.